Sadam. Sadam lagi apa sih, kok serius banget? Lagi mikirin mama. Mikirin mama. Mamanya di mana? Mamanya lagi di rumah. Lagi ngapain sayang? Lagi menyusui adik. Oh emang kalau menyusui adik harus minum susu yang banyak. Dulu Sadam juga minum ASI kan? Iya. Ya kalau dulu Sadam minum ASI berarti tubuh kita menjadi semakin kuat dan tentunya Adam jarang sakit kan? Iya. Tos dulu dong. Yes. Betul sekali pemirsa, manfaat ASI adalah meningkatkan ketahanan tubuh seorang anak. Selain tentunya kita tahu banyak sekali manfaat-manfaat ASI yang lainnya. Apa kabar pemirsa? Senang sekali Sanrovita Enji dapat kembali menjumpai Anda dalam Insan Cerdas Berakhlak Mulia. Ini adalah sebuah program dari Kementerian Pendidikan Nasional di mana ingin memperkenalkan dan juga menjelaskan lebih lanjut tentang pendidikan anak usia dini. Tema kita kali ini adalah ASI. Pakar laktasi sudah siap bersama kami di sini, siap untuk berbincang-bincang dan berbagi pengetahuan dengan Anda. Jadi jangan kemana-mana. Baik pemirsa, narasumber kita sudah bersama kami di sini. Senang sekali saya bisa bertemu kembali dengan beliau. Beliau adalah seorang pakar ASI yang sudah tidak asing lagi tentunya bagi kita. Sudah hadir bersama kami ada Dr. Utami Rusli, SPA atau spesialis anak. Apa kabar Dr. Tami? Alhamdulillah baik tuh. Sehat ya dok? Alhamdulillah. Saya kalau ketemu Dr. Utami selalu seger, selalu sehat, selalu cantik dan tentunya selalu kalau setiap ketemu tuh banyak sekali informasi yang kita dapat. Dan seperti biasa dok, tentunya hari ini kita akan kembali membicarakan seputar ASI ya dok. Ini mungkin kita tahu ASI, air susu ibu, tapi mungkin banyak dari orang tua yang sekarang ini nggak terlalu paham tentang pentingnya ASI untuk anak. Apa nih dok? Mungkin saya ingin sedikit berbagi ya. Sekarang itu tahun 2002 World Health Assembly itu mengeluarkan rekomendasi. Ternyata ada suatu standar emas dari makanan bayi yang bukan tidak hanya saja ASI eksklusif. Ada 4. Nomor 1 IMD, proses menyusui dimulai secepatnya dengan cara begitu lahir keringkan, jangan dibersihkan, potong tali pusat, plak diletakkan di dada ibunya. Kulit ibu dan kulit bayi melekat paling tidak 1 jam. Nomor 2, ASI eksklusif. Nomor 3, 6 bulan. Jadi hanya ASI saja dimasuk mulut bayi selama 6 bulan pertama. Nomor 3, makanan pendamping ASI yang dimulai pada usia 6 bulan. Dan makanan pendamping ASI ini hendaknya dihindarkan makanan kaleng. Misalnya bukan diberikan bubur susu, tapi bubur air susu ibu. Beras beli sendiri, tepung dibikin tepung. Bikin bubur tepung beras pakai air tentunya. Kalau kita mau kasih makan anak-anak, kita pakai ASI perah, jadilah bubur air susu ibu. Karena menurut Sarjana Garth Jones tahun 2003, majalah The Lancet, makanan pendamping ASI makanan keluarga, dibikin sendiri oleh keluarga secara segar, itu akan menurunkan 6% kematian balita. IMD tadi 22% kematian bayi. ASI eksklusif 13% kematian loh. Dan makanan pendamping ASI makanan keluarga ini menurunkan 6%. Dan keempat, ASI diteruskan sampai 2 tahun bahkan lebih. Ini ada satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan. Jadi kalau kita berikan kesatuan ini atau standar emas makanan bayi ini, anak tidak saja lebih sehat, tapi penelitian terakhir yang dibuat oleh 5 peneliti tahun 2003 yang terakhir, itu akan terhindar 8 kali dari kanker anak, pediatrik kanker. Jadi kanker anak yang dengan dapat diselamatkan dengan yang benar, bukan yang hanya benar. eksklusif, Tadi yang 4 standar tadi emas tadi. Standar emas. Itu 3 kanker yang anak yang dapat diselamatkan menurut ke-5 peneliti tadi. Nomor 1 leukemia, kanker darah. Yang obat kankernya di sumsum tulang belakang. Nomor 2, kanker syaraf mata, neuroblastoma. Nomor 3, kanker getah bening, limfoma maligna. Itu pada anak. Bagaimana menderitanya anak kita karena kekurangan ketepatan kita memberikan makanan. Penelitian dibikin sama Dr. Wendy Odi dan kawan-kawan di Australia. Mereka meneliti 2.900 ibu. Begitu lahir bayinya, diikuti itu bayi sampai umur 14 tahun, Angie.
Jadi penelitian ini 14 tahun. Mereka menemukan makin lama disusui atau sesuai dengan standar emas tadi, Iya. makin jarang gangguan mental pada anak ini. Yang dapat diselamatkan mereka menemukan 9 gangguan mental. Iya. Menarik diri, depresif, semua tahu depresif ya. Iya. Kemudian gelisah, kemudian psikosomatis, Iya. kemudian gangguan perhatian atau salah satu gangguan perhatian adalah autisme, Iya. gangguan bersosialisasi, gangguan cara berpikir, kenakalan remaja, dan terakhir agresif, sifat agresif. Yang tidak banyak ibu tahu adalah IMD itu betul-betul segera setelah lahir keringkan, potong tali pusat. Kalau Langsung. anaknya stabil, Iya. ibunya stabil, letakkan di dada ibunya Iya. dan biarkan 1 jam. Kenapa tidak takut kedinginan? Karena 3 penelitian menunjukkan dada seorang ibu melahirkan 1 derajat lebih panas dari dada ibu yang tidak melahirkan. Jadi tempat bayi baru lahir adalah dada ibunya. Ini obrolan kita seru sekali ya pemirsa. Kita tahu manfaat ASI untuk anak seperti apa. Sudah diutarakan juga, sudah disampaikan oleh Dokter Utami. Tapi tentunya kita juga harus mengetahui ada juga manfaatnya, bahkan banyak manfaatnya untuk ibu. Apa manfaatnya? Jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami. Pemirsa, tadi kita sudah mengetahui banyak tentang manfaat ASI yang diberikan tentunya kepada anak-anak dan juga tentang standar emas makanan bayi. Nah sekarang ini kita tentu ingin tahu kalau ASI eksklusif diberikan oleh seorang ibu, manfaatnya untuk ibunya apa? Langsung kita ngobrol lagi ya sama Dokter Utami Rusli. Kalau untuk ibunya apa nih dok manfaatnya? Mungkin saya luruskan kembali Andi Ya. ya. Bukan hanya ASI eksklusif loh. Ya. ASI eksklusif hanya 1/4 daripada makanan standar emas tadi. Jadi ASI eksklusif diteruskan kalau kemudian ASI sampai 2 tahun itu. Ya. Jadi pada ibunya jelas penelitian-penelitian yang saya bisa kumpulkan di atas tahun 2000. Terhindar dari kanker payudara, terhindar dari kanker rahim, kanker indung telur, dan terhindar dari perdarahan. Waktu IMD, oke saya balik lagi. Di Indonesia tercinta ini sangat tinggi kematian ibu melahirkan karena Iya perdarahan. betul dok. Andai kata anak diletakkan di dada ibunya, sekian kontak untuk 1 jam, kontak kulit melekat pada kontak kulit Ya. ibunya untuk 1 jam minimal. Seperti tadi yang dokter jelaskan. Ya, seperti tadi IMD tadi, itu akan mengurangi perdarahan ibu. Setelah Saya punya- melahirkan ya, ini ya. melahirkan. Ya. Karena dia hormonnya oksitosin itu akan meningkat dan itu akan menyempitkan pembuluh-pembuluh darah yang mancar. Jadi Ya. akan mengurangi perdarahan ibu melahirkan, artinya mengurangi kematian ibu Iya, melahirkan. resiko kematian pada ibu juga Ya. semakin ditekan jadinya. Akan turun. Iya. Dan selain itu tentu angka kesakitan untuk diabetes, kencing manis. Iya. Itu loh yang kalau udah sampai ke ginjal, kencing manisnya, gulanya kan harus dicuci darah tiap 2 hari Itu sekali dia itu dong, kan. iya, Itu seperti itu dihindarkan. Kemudian juga terhindar dari rematik, terhindar dari keropos tulang, tahun 2005 penelitiannya. Oke. Terhindar dari kegemukan nih pada udah tua. Ternyata ibu-ibu yang memberikan ASI Golden Standard Mas tadi, Standar emas tadi. itu terhindar dari sifat-sifat jelek. Maksudnya Seperti apa nih dok? sifat menelantarkan anaknya. Karena bonding yang dilakukan. Karena mungkin ikatan ya. kasih Iya, sayangnya. iya, benar. 4,8 kali lebih jarang melantarkan anaknya. Penelitian itu menemukan. Iya. Penelitiannya nggak main-main. 5.852 ibu diikutin selama 15 tahun. Oke. Jadi dengan garis besar, kualitas hidup di ibu di hari tua akan lebih baik kalau memberikan standar emas makanan bayi. Iya. Ya. Kalau betul-betul seorang ayah mencintai istrinya betul, usahakan untuk memberikan standar emas. Nah ini dia nih dok. Berarti ayah ini juga memiliki peranan penting untuk kesuksesan. Sangat penting. Bisa ini tercapai standar Ya. emasnya nih dok. Seperti apa nih dok perannya? Dari 115 ibu yang tahu ASI dibagi 2. Ayahnya tidak tahu dan ayahnya tahu. Yang ayahnya Ini tahu, ibunya semuanya tahu semua ASI, tahu. tapi ada 115. dibagi 2 lagi. Dibagi 2 lagi. Ayahnya tahu, Dan ada ayahnya tidak enggak. tahu. Oke. Yang ayahnya tidak tahu, Ya. keberhasilan menyusui 28,6%. Walaupun si ibunya sudah paham banget ya. Tahu. Betul. Yang ayahnya tahu 98,1%, hampir Wow. 100%. Jadi ayah-ayah punya power punya kekuatan untuk membuat anaknya tidak saja lebih sehat, tidak kanker loh, Iya, iya. tidak Betul. radang paru-paru, tidak saja lebih pandai, Iya. tetapi juga menjadi anak yang kalau istilah kami soleh dan soleha. Apa tugas ayah sebenarnya? Sederhana sekali. Kebetulan anak saya dua-dua laki-laki.
Ini mungkin sekalian juga buat para ayah nih ya yang sedang mendengarkan, ini mungkin bisa disimak baik-baik nih. Gimana nih dok? Sebenarnya sederhana sekali. Misalnya apa? Misalnya anak saya suruh belajar apa? Mandiin bayinya, Iya. memijat bayinya, mendendangkan bayinya, menggantikan popok kalau buang air besar, buang air kecil. Dan mensedawakan bayinya setelah minum dari ibunya. Iya. Jadi bantuan ayah ini kalau ibunya membuat ibunya tenang dan aman. Iya. Ibunya tenang, ASIMu berhamburan ibunya. Wah ini obrolannya masih seru nih pemirsa. Saya tahu Anda masih penasaran dan ingin tahu lebih. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Insan Cerdas Berakhlak Mulia. Terima kasih Anda masih bersama kami di Insan Cerdas Berakhlak Mulia. Kalau Anda sekarang mungkin bertanya, saya adalah seorang ibu yang bekerja. Gimana caranya saya bisa memberikan standar emas makanan anak yang baik? Karena tadi kita tahu selain memberikan ASI eksklusif, ada juga 2 tahun ASI terusan. Nah ini gimana nih dok? Sekarang ini nih untuk ibu-ibu yang bekerja, kita tahu sekarang banyak ya ibu yang bekerja. Gimana caranya nih dok? Ya, Supaya bisa memang hampir tetap sebagian semuanya besar perempuan itu bekerja jalan. sekarang. Iya. Sebenarnya masalahnya nanti ada pada eksklusif 6 bulan ini. Iya. Kalau 2 tahun sih lebih mudah karena ada makanan pendamping ASI. Benar. Nah tetapi banyak kiatnya memang tidak mudah tetapi bisa. Misalnya ada dengan kalau dekat rumahnya dengan tempat kerja dibawa anaknya atau kalau jauh kita meras ASI di tempat kerja. Dan sekarang kan sudah ada undang-undang kesehatan sebenarnya. Ya apa ini dok? Mungkin bisa Ya, disampaikan kepada undang-undang pemirsa. kesehatan sebetulnya kalau sebelum undang-undang kesehatan ada keputusan 3 menteri, Menaker, Menekpp sama Menkes untuk ibu bekerja. Ya. Itu menjamin bahwa ibu bekerja ini bisa memberikan ASI eksklusif walaupun memang cutinya 3 bulan misalnya. Ya. Ada undang-undang kesehatan nomor 36 tahun 2009 pasal 128 itu ayat 1 setiap anak Indonesia berhak untuk mendapatkan ASI eksklusif selama 6 bulan. Ya. Nah, pasal 201 itu 128. Pasal 201 kalau korporasi, jadi tempat bekerja, bahkan rumah sakit, tempat melahirkan, rumah sakit bersalin, dan tempat umum melanggar hak anak ini agak berat. Apa nih dok? Direkturnya atau yang Iya. bertanggung jawab di situ dituntut pengadilan selama 3 tahun penjara dan 300 juta rupiah dendanya dan dicabut izin usaha dan kemudian status hukum atau badan hukumnya dirubah begitulah kira-kira. Iya. Maka undang-undang ini bukan hanya untuk bayi tetapi untuk ibu. Jadi bukan ibunya yang dipenjara, jelas bukan ibunya yang dipenjara. Karena pasti Tetapi ibunya ingin ya memberikan ya. Iya, dan ibunya juga akan sehat dengan itu kan. Iya. Jadi ini melindungi ibu dan bayi. Dan kemudian tempat kerja itu harus memungkinkan untuk memberikan jedah waktu untuk atau memerah ASI atau menyusui anaknya kalau di Jadi bawah. untuk ibu memerah atau menyusui anaknya. 2 kali 15 menit paling sedikit. Oke. Nah kuatnya sekarang ibu-ibu bekerja di luar sana sekarang kita sudah tahu kita punya payung hukumnya yang cukup kuat. Nah dokter, ini sekarang ada satu pertanyaan dari pemirsa kita nih. Apa pertanyaannya? Kita lihat sama-sama. Tuh dok, ini kayaknya pertanyaan dari ibu-ibu yang juga bekerja nih. Bagaimana caranya menyimpan ASI kalau memang tidak memungkinkan bayinya di bawah, harus diperah dan disimpan. Cara penyimpanan yang benar tuh gimana dok? Nomor 1 memang tempat yang paling bagus untuk menyimpan ASI itu gelas ya, apa namanya, kaca ya. Kaca, oke. Kenapa? Karena permukaannya paling licin. Sehingga tidak banyak zat-zat ASI yang menempel di dindingnya. Oke. Kalau kita meras dan taruh di luar ini, itu sekitar 4-6 jam sebenarnya. Tahan 4-6 jam. Tapi tidak begini panas ya. Iya. Nah kalau kita masukkan di termos pakai es batu,
itu tahan 24 jam. Oke. Kalau kita kebetulan punya lemari es, kita letakkan di tempat buah, itu tahan 2 kali 24 jam. Dan kalau kita masukkan ke freezer di pintu 1, itu 2 minggu, 14 hari. Oke. Tapi kalau kebetulan kita punya freezer pintu 2, jadi freezernya di atas sendirian itu bisa sampai 3 bulan. Cara yang akan saya usulkan atau diusulkan adalah kalau misalnya di freezer kita mau pakai besok, itu hari ini sudah kita turunkan ke tempat buah tadi ya. tadi. Ya. Sebelum 24 jam di tempat buah tadi kita harus mulai dihangatkan, dimasukkan dalam air hangat. Bukan direbus ya, Dok? Jangan ya? di atas Ya. api, Ya. karena api akan mematikan Ya. bagian besar daripada zat-zat yang hidup. Ya, mudah-mudahan terjawab pertanyaannya. Saya yakin sih ini pasti terjawab ya. Dan juga buat Anda yang memang juga merupakan ibu yang bekerja, jadi kita tahu bagaimana caranya kita menyimpan ASI supaya kualitasnya tetap bagus ya, Dok. Nah, pemirsa, sekarang ini saya ingin mengajak Anda untuk menyaksikan sebuah tayangan mengenai menyusui. ASI atau air susu ibu adalah makanan terbaik bagi bayi. Pemberian ASI terkadang sering terbentur karena seorang ibu tidak mengerti bagaimana posisi dan cara yang tepat memberikan ASI. Ini dia tips memberikan ASI. Posisi duduk tegak dengan punggung lurus, pangkuan rata, dan kaki dipijakan dengan rata. Ibu dapat menggunakan bantal untuk menyangga berat bayi supaya bayi bisa sejajar dengan payudara. Gendong bayi dengan lengan kanan bila menyusui dengan payudara kiri dan lakukan sebaliknya. Dukung pangkal leher dan kepala bayi agar leluasa bergerak ke belakang saat menengadah. Angkat bayi agar hidungnya sejajar dengan puting susu. Sentuhkan mulut bayi pada payudara dengan lembut. Tunggu hingga bayi membuka lebar mulutnya. Saat mulutnya terbuka lebar, segera arahkan bayi ke payudara. Pertama-tama dagunya terlebih dahulu dan arahkan puting susu ke arah mulut bayi. Untuk melepaskan bayi dari puting susu, letakkan jari kelingking pada sudut mulut bayi untuk menghentikan isapannya. Bagi ibu pekerja, memberikan ASI eksklusif memang harus mengerti triknya. Peras atau pompalah ASI tiap 3-4 jam sekali secara teratur. Hal ini dilakukan agar produksi ASI tetap terjaga. Pilih waktu saat payudara sedang penuh terisi. Cuci tangan dengan sabun sedangkan payudara dibersihkan dengan air. Sebelum memulai, minumlah segelas air. Disarankan minuman hangat agar membantu menstimulasi payudara. Kondisi psikologis ibu menyusui yang rileks sangat membantu keberhasilan ASI eksklusif. Simpan ASI peras segera di dalam lemari es. Letakkan di pojok belakang rak, bukan di pintu lemari es. Pemirsa, kita sudah hampir sampai di penghujung acara, tapi tentunya kita ingin tahu lagi nih, Dok, lebih dalam. Mungkin untuk menutup pembicaraan kita, kita kembali mengingatkan tentang pentingnya ASI dan juga tadi 4 standar makanan emas pada bayi untuk anak. Dan juga tadi kita ingin tahu nih, dari sudut pandang keyakinan nih tentang ASI nih, Dok. Itu yang membuat saya selama 5 tahun terakhir ini bergulat dalam ASI.